Halo Sobat Galeri Jam Tangan. Kali ini Mimin akan ngebahas sejarah jam tangan Richard Mille. Siapa yang udah tahu jam tangan Richard Mille? Jam tangan dengan harga miliaran rupiah. Tunggu apa lagi? Yuk kita bahas. Jam tangan buatannya dianggap sebagai contoh jam tangan berkualitas tinggi. Inspirasi desain jam tangannya banyak mengambil inspirasi dari mobil balap. Bagaimana kisahnya? Richard Mille dilahirkan pada tanggal 13 Februari 1951 di Draguignan, Prancis. Di usia 20 tahun, ia kemudian pindah ke Inggris. Di sana ia belajar bahasa Inggris dan sastra. Ia menempuh pendidikannya di IUT Besanon-Vesoul, Prancis. Ia menyelesaikan studinya pada tahun 1974 dan memperoleh gelar sarjana di bidang pemasaran. Setelah lulus, pendiri jam tangan Richard Mille ini bekerja di Vinhor. Vinhor merupakan sebuah perusahaan pembuat jam tangan asal Prancis. Di sana ia bekerja sebagai manajer ekspor. Tahun 1981, Matra, sebuah toko perhiasan terkenal di Prancis, membeli perusahaan Vinhor tempat Mille bekerja. Posisi Mille kemudian diangkat sebagai direktur ekspor untuk semua merek jam tangan yang dimiliki oleh Vinhor Group, termasuk merek Yema dan Jupiler Rime. Tak berapa lama, Matra kemudian menjual lini bisnis pembuatan jamnya kepada Seiko, pembuat jam asal Jepang. Ia kemudian memutuskan bergabung dengan perusahaan perhiasan Maubousin. Di sana ia mendirikan bisnis pembuatan jam untuk Maubousin. Ketika dia keluar dari perusahaan Maubousin, Mille telah menjadi salah satu pemegang sahamnya. Setelahnya, ia menjabat sebagai manajer umum di divisi pembuatan jam dari toko perhiasan Place Venme. Richard Mille memilih keluar dari Maubousin karena dua sebab. Yang pertama, karena ia berselisih dengan beberapa anggota keluarga perusahaan Maubousin tentang strategi pemasaran. Dan yang kedua adalah ia ingin membangun merek jam tangannya sendiri. Mendirikan Richard Mille SA berkat pengalaman yang solid dalam menangani perhiasan mewah dan kronograf jam tangan. Richard Mille berniat mendirikan perusahaan jam tangan sendiri. Ia kemudian menemui Dominique Gonat tahun 1998. Pria yang ditemui oleh Mille merupakan pemilik jam tangan Montres Valgine. Karena keduanya memiliki ketertarikan dengan mobil balap, aeronautical, dan mekanik, akhirnya mereka bersepakat berkolaborasi. Kemudian Lucien Tissot, seorang pengacara yang berpengalaman dalam industri jam tangan, ikut bergabung dalam proyek tersebut. Mille akhirnya mendirikan perusahaannya jam tangan sendiri dengan nama Richard Mille SA pada tahun 1999. Ia mendirikan perusahaan ini bersama pabrikan jam tangan asal Swiss, yakni Audemars Piguet. 2 tahun berikutnya mereka berkolaborasi mendesain sebuah jam tangan yang berkonsep dari dunia otomotif, aeronautical, dan pelayaran. Jam tangan yang mereka desain memiliki akurasi yang tinggi, inovasi paling mutakhir, serta bahan yang sangat tahan. Hebatnya, karena berpengalaman menangani perhiasan mewah, Mille mampu mengombinasikan nuansa balap mobil dengan kesan mewah dan berkelas yang cocok untuk jam tangan. Akhirnya di tahun 2001, Richard Mille aktif memproduksi jam tangan mewah yang bukan hanya berharga namun juga berkualitas sehingga nggak lekang oleh waktu dan bahkan bisa menjadi investasi menjanjikan. Dengan sejarahnya yang cukup panjang dan pengalaman mumpuni yang dimiliki oleh Richard Mille, gak heran jika brand ini makin lama bukannya meredup namun justru semakin besar. Harga jualnya juga semakin tinggi dari waktu ke waktu yang membuatnya cocok untuk investasi kelas atas. Pertanyaannya, kenapa jam tangan Richard Mille bisa begitu mahal? Alasan pertama yang membuat semua produk Richard Mille dihargai miliaran adalah bahan yang istimewa. Gak seperti jam tangan pada umumnya, Mille yang berpengalaman menangani barang mewah juga memasukkan unsur kemewahan tersebut pada jam tangan buatannya. Selain itu, Richard Mille juga tampil beda dengan bahan avant-garde alias eksperimen dan radikal. Beberapa bahan pembuat jam tangan Richard Mille adalah karbon nanotube yang dikeraskan dengan keramik, emas yang menyatu dengan karbon dan kuarsa, perfluoroelastomer, silikon nitrida, dan banyak alkemis bahan lainnya. Dengan bahan yang nggak biasa, wajar bila output produknya dihargai mahal. Penggunaan berbagai bahan di atas memberikan efek lainnya yang nggak kalah spektakuler, yaitu bobot jam tangan yang ultra ringan. Setiap jam tangan yang dibuat memiliki berat rata-rata hanya 40 gram sehingga bikin kamu merasa nggak pakai jam tangan. Kendati ringan, ketahanannya nggak perlu diragukan karena konstruksinya yang super solid dengan tampilan cantik. Kamu tahu nggak bahwa penggunaan bahan yang eksperimental menjadikan setiap jam tangan Richard Mille nggak ada yang sama? Hal ini karena Richard Mille bermain dengan pola acak di lapisan karbon.
Dengan begini, semua koleksi jam tangannya memiliki sisi unik yang nggak ada padanannya. Dari sini kelihatan sekali kalau produk Richard Mille kerennya nggak ada lawan. Alasan kedua yang bikin jam tangan Richard Mille mahalnya ampun-ampunan adalah desain yang selalu eksklusif. Seperti yang diketahui, mobil balap Formula 1 adalah inspirasi utama yang menjadi jiwa bagi produk Richard Mille. Itulah yang membuat semua jam tangannya terkesan futuristik dan berani beda dari brand besar lainnya yang hanya mengedepankan keanggunan. Richard Mille memiliki kotak istimewa dengan bentuk tonneau ikonik yang menjadi ciri khasnya. Kotak dengan gaya sandwich ini memiliki 3 dek, bezel depan, belakang, dan bagian tengah. Nggak ada jenama lain yang bisa meniru keunikan kotak arloji Richard Mille, apalagi jam tangannya. Menariknya, Richard Mille tidak didirikan untuk tujuan lain selain agar sang pendiri dapat mengembangkan dan mewujudkan jam tangan impiannya. Dalam sejarah lengkap merek tersebut dari sang pendiri sendiri, dapat dipahami bahwa merek tersebut dirancang sebagai cara untuk menghidupkan dan merilis RM001 yang ikonik. Yang dilakukannya pada tahun 2001 diikuti oleh pengembangan dan penyempurnaan selama bertahun-tahun yang telah menghasilkan lebih dari 80 model yang tersedia di pasaran. RM001 Tourbillon dibuat untuk menjadi jam tangan yang setara dengan Ferrari dan memiliki banyak prestasi teknik inovatif yang sama seperti yang ditemukan di mobil Formula 1. 17 jam tangan pertama yang dirilis sebagai bagian dari koleksi ini langsung terjual habis dan memulai perjalanan Richard Mille untuk dikenal sebagai salah satu merek paling inovatif, kreatif, dan mewah di pasaran. Terakhir, Richard Mille mempertahankan eksklusivitasnya dengan memproduksi jam tangan dalam jumlah yang selalu sama, yaitu hanya 5.000 pieces per tahun. Bahkan, beberapa seri benar-benar dibuat sebagai edisi terbatas yang jumlahnya pasti lebih sedikit. Walaupun 5.000 adalah jumlah yang besar, namun minat masyarakat yang semakin tinggi membuat permintaan membludak. Permintaan yang gak berbanding lurus dengan suplai menjadikan jam tangan Richard Mille semakin mahal dan mewah. Menariknya, kendati harganya mahal, keinginan konsumen Sultan untuk memilikinya juga nggak surut dan justru makin semangat berburu. Semangat persaingan seperti ini secara tidak disadari juga membuat harganya makin melangit. Wah, sepertinya penjelasan Mimin Galeri Jam Tangan sudah cukup panjang ya sobat. Next kita bahas apa lagi ya? Buat kalian yang suka akan video ini, silahkan di-subscribe, like, dan nyalakan loncengnya biar kami semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya.